Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Amel Cooking. Kali ini saya ingin membagikan resep kue pukis yang super lembut dan dijamin anti gagal. Bahannya apa aja? Tonton video sampai habis. Ini dia bahannya. Di sini kita menggunakan 300 gram tepung terigu, 160 gram gula pasir, 1 butir telur, 1 lembar daun pandan, 1 saset susu kental manis, 400 ml santan, 100 gram margarin yang sudah kita cair, 1 sendok teh permipan, dan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Pertama kita masak santannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini daun pandannya kita masukin, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih kita matikan kompor dan tunggu santannya dingin ya teman-teman. Setelah dingin kita masukin susu kentalnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kembali supaya susunya benar-benar larut sama santan ya teman-teman. Kemudian lanjut, setelah itu kita siapin tempat yang lebih besar. Nah ini kita masukin gula pasir dan juga telurnya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk si telur sama gulanya sampai tercampur rata. Nah ini kita aduk-aduk ya, dipercepat aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita masukin vanili bubuknya, lalu diaduk kembali ya teman-teman. Kemudian setelah itu lanjut kita masukin permipannya ya teman-teman. Nah ini kita masukin. Setelah itu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata, kocok-kocok sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Nah setelah itu lalu kita masukin tepungnya teman-teman, dan kita di sini masukinnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah ini tepungnya kita aduk dan dicampur juga dengan santan. Santannya kita masukin sedikit-sedikit juga ya teman-teman. Setelah itu kita aduk lagi. Nah ini yang tahap kedua, kita masukin tepungnya lagi dan juga kita masukin santannya juga sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Oke lanjut lagi, santannya kita masukin lagi dan ini kita aduk-aduk kembali. Dan ini terakhir ya teman-teman, kita masukin tepungnya semua dan juga santannya semuanya ya teman-teman. Nah ini masukin semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata santan sama tepungnya ya. Dan nah ini udah tercampur merata ya teman-teman. Dan setelah itu kita masukin terakhir margarinnya ya teman-teman. Nah ini dia, kita masukin semuanya aja ya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Nah ini ya udah tercampur merata. Setelah itu kita tutup adonannya menggunakan kain yang khusus ya, kain khusus buat kue. Tutup adonannya selama 1 jam. Nah ini udah 1 jam, kita buka lalu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Tuh ini tepungnya udah seperti ini ya. Nah kita aduk-aduk kembali. Setelah itu kita siapin wajan cetakan pukisnya teman-teman, lalu kita olesi dengan margarin. Nah ini kita olesi semua ya teman-teman. Setelah itu kita masukin satu persatu adonannya. Nah ini di sini kita sengaja tidak nyampe penuh ya teman-teman, soalnya ini pukisnya nanti bisa jadi ngembang. Nah ini segini menurut saya itu terlalu kepenuhan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan samain seperti yang di video ya, soalnya ini ada kesalahan dikit ya teman-teman, mohon maaf. Nah, harusnya 1/4 atau 3/4 dari cetakannya teman-teman, karena nanti kan si adonannya itu jadi ngembang ke atas. Nah ini kita isi semua ya teman-teman. Setelah terisi semua lalu kemudian adonannya kita tutup ya teman-teman. Nah ini kita buka dan ini baru setengah matang ya teman-teman. Berhubung di sini kita tadi ada yang sedikit isinya, di sini kita tambahin meses ya teman-teman, meses seres. Nah ini, tapi yang lain ini udah terlalu penuh jadi saya nggak tambahin ya. Jadi kita bikin yang polos sama yang rasa coklat gitu ya teman-teman. Nah ini udah matang ya.
Nah, kita coba angkat ya satu persatu. Aduh, ternyata susah ya pakai sendok. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kalau kalian mau cek kematangannya, itu cukup dilihat dari atasnya. Kalau misalnya atasnya sudah tidak basah, itu udah matang ya teman-teman. Nah, ini ternyata lebih gampang pakai garpu ya teman-teman buat ngangkatnya. Nah, ini kita angkat semua ya teman-teman karena sudah matang. Dan ini udah cantik semua ya. Tuh, kita angkat-angkat, kita taruh piring ya teman-teman. Kemudian lanjut pada tahap kedua. Nah, ini kita olesin kembali ya teman-teman. Nah, ini kita olesin semua. Nah, lanjut adonannya kita masukin ya teman-teman. Di sini kita adonannya sengaja 3/4 ya teman-teman, karena yang tadi yang pertama itu agak kepenuhan, dan di sini tahap kedua kita bikin rasa coklat semuanya, jadi sengaja dibikin 3/4 ya teman-teman. Nah, ini kita isi semua, dan ini adonannya kalau bisa dipakai cangkir ukur ya supaya gampang masukinnya. Nah, ini udah ya. Setelah itu kita tutup kembali ya. Nah, ini tutup kembali, tunggu 4-5 menit. Setelah itu kita buka tutupnya. Nah, ini lalu kita masukin si mesoseresnya teman-teman, dan mohon maaf di sini mesoseresnya tidak rapi ya teman-teman. Nah, ini kita kasih semuanya. Nah, ini setelah mesoseresnya udah pakai semuanya, lalu kita tutup sebentar. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Nah, ini kita angkat, tuh kan, tuh sudah matang ya. Nah, kita angkat satu persatu. Di sini kalau teman-teman mau jualan, boleh dibikin serapih mungkin ya teman-teman. Dan di sini berhubung kue pukisnya untuk dimakan di rumah, jadi ya udah, yang penting adonannya tidak gagal ya teman-teman. Nah, ini kita angkat semua. Nah, ini udah matang ya semua ya teman-teman. Jadi masak pukisnya ini cukup sebentar ya. Nah, ini tada, ini dia kue pukisnya teman-teman, sudah jadi ya. Nah, ini cocok banget nih buat ngopi, buat jualan juga cocok nih, dijamin adonannya nggak akan pernah gagal. Nah, ini selamat mencoba ya teman-teman. Nah, jangan lupa supportnya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.